Indis Nur Fauzia Sigit dengan NIM 2303316000582 akan melakukan micro teaching dengan materi titrasi asam basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Rek kabarnya? Baik, sehat semua? Baik, Bu. Kok lemes kok Rek? Belum makan, Bu. Belum makan. Kan habis ini istirahat, habis ini makan. Tadi pelajarannya siapa sebelum Indis? Bukitus. Oke, Bukitus pelajaran tentang Matematika. Sudah siap belajar kimia hari ini? Siap, Bu. Siap. Kenapa nggak siap? Tapi kok kayak sedikit ya kelas kalian hari ini? Ada yang izin? Iya. Oke, Bukitus absen dulu ya. Ya, Bu. Nah. Agnia, Hadir. Amalia, hadir. Febriana, Hadir. Sahda Sofa, Hadir. Oktaviana. Hadir. Oke. Kok pada lemes sore kalian? Loh, Bu, saya belum diakses. Oh ya, maaf. Oh ini ya, aku harus absen terakhir di Tiatus. Iya. Oke, maaf ya sayang kucitaku ya. Kok lemes sore kalian, Bre? Lapar, Bu. Sebentar habis pelajaran ini kita istirahat, kita makan bareng-bareng. Oke. Pelajaran hari ini, Bre. Sekarang Ibu tanya, minggu kemarin kita belajar apa? Asam basa. Bentar, di materi asam basa itu masih ingat nggak barang-barang rumah kalian yang sifatnya punya sifat asam dan punya sifat basa? Ingat, Bu. Nah, ayo. Siseru. Justru iya, yang lainnya ayo. Sabun. Deterjen, bener. Yang lainnya lagi apa? Lemon yang biasanya tambahkan di bakso itu apa? Cuka. Bener. Terus yang basa lagi selain sabun? Hari ini Ibu akan mengajari kalian tentang reaksi asam basa. Bagaimana asam dan basa itu bereaksi. Menurut kalian gimana reaksinya asam basa itu, Rek? Jadi netral, Bu, kan asam ketemu basa. Pinter, kok bisa jadi netral? Masih bingung nggak? Bingung. Oke, nah biar nggak bingung kita lihat video ini. Nah, di sini ada yang sakit asam lambung nggak kayak orang ini? Ada, Bu, kakak saya, Bu. Sahda sakit asam lambung, Agnia sakit, kakaknya sakit asam lambung, yang lainnya sehat? Alhamdulillah. Kalau sakit asam lambung biasanya minum apa kakaknya? Proma. Selain proma? Miranda. Iya. Itu kan namanya obat antasida ya, Rek. Nah, antasida itu berarti sifatnya apa yang bisa menetralkan asam lambung? Basa. Good. Terus kalian pernah berpikir nggak bagaimana antasida ini bisa menetralkan asam lambung? Enggak, Bu. Gimana, Bu? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Apa reaksi penetralan itu, dan ada namanya satu hal, Rek, yang penting di asam basa ini. Namanya titrasi. Pernah dengar titrasi? Pernah, Bu. Paham nggak maksud titrasi itu apa? Belum. Oke, kita akan mempelajari itu hari ini. Jadi hari ini materi yang kita pelajari itu utamanya tentang titrasi asam basa, Rek. Reaksi antara asam dan basa. Terus kenapa ada titrasi? Nah, titrasi ini tuh rahasia konsentrasi larutan. Tahu nggak larutannya ada dua macam? Apa aja, Bu? Nah, apa tanya lebih keras lagi? Encer sama pekat. Ya, encer sama pekat. Terus gimana kita bisa tahu larutan ini encer atau larutan ini pekat? Nah, kita pakai metode namanya titrasi. Coba menurut kalian penting nggak belajar titrasi asam basa ini? Penting. Kenapa penting menurut kalian? Supaya tahu encer sama pekat tadi, Bu. Oh ya, oke. Langsung saja kita next slide nih. Mengapa titrasi penting? Nah, tanya ini. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sih ilmuwan bisa tahu kadar asam dalam cuka, kadar basa dalam obat, sehingga apa yang kita konsumsi itu baik untuk tubuh dan tidak berbahaya. Semisal antasida tadi terbuat dari NaOH. NaOH basa kuat apa basa lemah, Rek? Wah. Coba kalau kita minum basa kuat, bahaya nggak bagi manusia? Bahaya. Coba kalau cukanya dari asam kuat, bahaya nggak dari manusia? Bahaya. Nah, dari itu makanya ada namanya titrasi, biar kita bisa menghitung secara kuantitatif, secara nilai angka, apa yang kita konsumsi aman dan apa yang untuk manusia itu aman, gitu, Rek. Nih, koneksi di dunia nyata, obat mah. Kasusnya itu ada, obat mah. Mengapa antasida aman? Tadi kan bingung kenapa antasida bisa aman dikonsumsi, padahal bukan dari asam basa
kuat. HCl elemen dalam perut kita itu asam kuat apa asam lemah? Asam kuat. Nah, harusnya asam kuat itu lawannya basa kuat kan biar bisa netral. Nah, tapi antasida ini bukan dari basa kuat seperti NaOH. Dia mengandung magnesium hidrosida yang akan bisa menetralkan asam kuat di dalam lambung. Jadi kalau asam lambung kalian naik, itu bisa dinetralkan sama magnesium hidroksida yang terdapat di obat mah antasida ini, gitu. Tapi reaksi antasida ini berlangsung secara terkontrol, jadi tidak langsung bereaksi yang hebat gitu rek. Jadi perut kalian aman, kalian juga sembuh begitu. Makanya antasida ini aman untuk dikonsumsi orang yang sakit mah gitu. Nah, ada namanya reaksi penetralan. Tadi kan Agnia sudah bilang asam sama basa jadinya netral, gitu toh. Nah, ini namanya reaksi penetralan atau reaksi netralisasi. Itu. Reaksi ini inti dari titrasi asam basa. Jadi, adanya reaksi penetralan ini bisa dihubungkan dengan titrasi asam basa nanti. Nah, titrasi asam basa itu gimana? Selanjutnya akan kita bahas. Nah, konsepnya itu gimana tuh konsep reaksi netralisasi itu? Ini adalah reaksi antara larutan asam dengan larutan basa yang menghasilkan garam dan air. Garamnya di sini apakah selalu NaCl? Tidak. Apakah garam dapur? Tidak. Apakah garam yang ada di laut? Tidak. Bukan. Jadi semua reaksi asam kuat dan basa kuat itu selalu menghasilkan garam dan air. Itu selalu, dan garamnya itu bukan NaCl ya. Jadi bukan hanya NaCl hasilnya. Ada HCl dan ada berbagai macam lagi. Nah, kuncinya di sini itu ada namanya titik ekuivalen. Ini akan kita bahas di titrasi asam basa selanjutnya, di mana jumlah mol H+ dan mol OH- itu sama. Kemarin H+ punyanya asam apa basa? Punyanya Basa. asam. Good. Kalau OH- berarti punyanya Basa. Ketika jumlahnya sama, mol, masih ingat mol? Konsep mol di stoichiometri masih ingat? Ingat. Ya, pintar gitu, pintar sekali. Jadi ketika jumlah mol, bukan jumlah masanya ya, jumlah mol H+ dan OH- itu sama, di dalam titik ekuivalen ini terjadi reaksi penetralan. Nah, ini yang kita tanyakan dari tadi. Apa itu titrasi asam basa? Menurut kalian sebelum baca ini titrasi asam basa itu apa? Ada gambarannya enggak? Belum, Bu. Coba yang Nopi ada gambaran enggak? Belum sih. Oh iya belum. Jadi tak jelasin sih ya, titrasi itu prosedur analisis volumetri. Analisis volumetri itu apa? Analisis yang menggunakan volume, tapi dilakukan di dalam laboratorium. Nah ini untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Tujuannya buat apa? Nah tujuannya tadi ada larutan apa? Dua larutan? Ada sama apa kan? Nah kita menemukan konsentrasi. Apakah konsentrasinya encer atau konsentrasinya pekat melalui teknik titrasi ini. Nanti di titrasi kita akan mengenal titrat, dan indikator. Titrat itu apa? Ini konsentrasi yang sudah diketahui secara akurat. Jadi kalian sudah tahu, ini konsentrasinya 1 molar Ibu. Yang ini konsentrasinya 0,01 molar Ibu. Nah, sedangkan titrat yang pakai T itu tidak diketahui yang harus kita cari. Gini, mudah mengapanya. Titrat apa titrat ya? Nah, titrat itu kan belakangnya T. T berarti tidak diketahui, belum diketahui. Berarti kita ingin mencari konsentrasi dari titrat ini. Sedangkan indikator itu yang mempermudah kita melakukan titrasi. Apakah molnya sudah sama atau apakah ini sudah didinginkan titrasinya. Ini ada perangkat titrasi asam basa. Itu di sana di sebelah kiri ada gambarnya. Siapa yang tahu bulat yang mana? Yang sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri. Coba salah satu maju ditunjuk yang bulat yang mana? Yang Saya Bu. ya, Mia itu. Maaf Ibu, yang ini. Oh iya pintar. Yeay. Berarti yang statif sama kan yang mana? Yang warna apa di situ? Hitam. Sih berarti kalian sudah mengenal alat-alat di laboratorium. Nah, titrasi ini kita akan menggunakan buret, statif dan flap, lagu Erlenmeyer, Glasbacher, dan colong. Ini adalah 5 komponen utama, 5 alat utama yang akan kita gunakan dalam titrasi. Titrasi itu bukan cuma asam kuat dan basa kuat, tapi ada 4 jenis titrasi yang akan kita pelajari pada hari ini.
Nah, setelah penjelasan tadi, setelah Ibu rangkumkan ada 4 jenis literasi asam basa tadi. Mulai dari asam folat bersapot sampai asam lemah basa lemah dengan titik ekuivalen, indikator dan contoh di kehidupan nyata. Oke, setelah penjelasan tadi, setelah kita kembali lagi ke awal. Kenapa tadi antasida tidak dirancang dengan basa pot seperti NaOH? Kenapa pakai basa lemah? Karena biar aman, Bu. Oke, biar aman dikonsumsi. Good. Kalian sebenarnya sudah siap? Lanjut ke materi selanjutnya. Di pembelajaran selanjutnya, kita tidak hanya akan berhenti di pembelajaran penjelasan saja, ya. Jadi kalian harus belajar di kehidupan nyata. Hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok 3 orang ya. Nah, nanti akan Ibu berikan lembar kerja siswa. Di sini kalian akan belajar tentang prinsip netralisasi dan jenis-jenis literasi asam basa. Oke, kelompoknya Bu Lilis ya yang nentuin ya, biar nggak pilih-pilih, biar semua kebagian kelompok ya. Iya, ya, Bu. Setuju. Ini Febriana sama Kitus sama Sabda jadi satu kelompok. Ayo, sama-sama teman, sama-sama. Arnia sama Marianovi sama. Nggak apa-apa kan sama-sama teman semuanya. Nggak apa-apa, ayo. Oke, nggak apa-apa. Dadah, Nia. Dadah. Ayo. Makasih Mama. Nah, halo Okta. Ini masing-masing akan Ibu berikan lembar kerja siswa. Satu kelompok 1 ya. Nanti kerjaannya bersama-sama. Kok hitam putih itu kok berwarna, Bu? Aku sama hitam putih. Iya, kan banyak. Nggak apa-apa sama saja. Nanti Ibu kirim soal filenya biar kalian lebih paham. Nah, untuk mempermudah kalian mengerjakan, Ibu sudah mengirimkan bahan ajar di grup kelas kita. Nah, jadi bisa dibuka untuk mempermudah pembelajaran di LKPD. Nah, Ibu jelaskan dulu sebelum mengerjakan. Yang halaman pertama ini ada tujuan pembelajaran dan petunjuk umum. Petunjuk umum ini bagaimana kalian harus mengerjakan lembar kerja siswa ini ya. Selanjutnya ada kegiatan 1 Rek. Analisis fenomena sehari-hari. Kalian harus membaca kasus pertama dan kasus kedua. Setelah itu mengerjakan tabel yang ada di bawahnya. Ada 2 tabel. Dikerjakan. Nah, kalau sudah kegiatan 1, bisa salah satu dari masing-masing perwakilan kelompok menyebutkan, Bu, hasil analisis kelompok kami untuk fenomena 1, pertanyaan 2, misal itu. Hasil analisisnya seperti ini. Nah, kelompok yang tidak menyampaikan pendapatnya bisa menanggapi ataupun bisa memberi apresiasi. Paham? Paham, Ibu. Setelah itu kita lanjut ke kegiatan kedua, menelaah prinsip dan jenis literasi. Tadi kan di PowerPoint sudah Ibu berikan jenis-jenis literasi kan, di bahan ajar juga sudah ada. Nah, kalian harus mengerjakan ini. Soal pertanyaan diskusi ada cuma 4 Ren, cuma 4. Nah, kalau nggak cukup di sini dijawabnya, langsung dikerjakan di sini. Nanti untuk kegiatan 2 akan Ibu mulai secara pribadi, jadi tidak perlu disampaikan hasilnya. Kerjakan semampunya, kerjakan sebisanya. Gitu, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Dari penjelasan tadi, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, baik. Sekarang bisa dikerjakan, bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jangan lupa dituliskan nama anggota kelompok berapa, dan kelasnya kelas MIPA berapa ini, oke? Ya, Ibu. Siap. Silakan mengerjakan. Pertanyaan 1 atau pertanyaan 2? Kasus mana? Yang kasus 1. Oh, yang nomor 3 sama 4. Itu sudah dijawab satu saja yang itu ya. Dicoret aja atau tidak? Ya, dicoret boleh.
Nanti kalau ada yang ngedobrak lagi, langsung dijelas saja ya, jawab salah satu saja ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Oke, siapa yang mau mempresentasikan secara singkat hasil analisis kelompoknya? Novita. Ayo Novita, Maria Novita, silakan. Bagaimana reaksi netralisasi terjadi di lambung? Itu reaksi netralisasi di lambung terjadi ketika asam lambung bereaksi dengan basa seperti yang terdapat dalam obat antasida. Nah, menghasilkan garam dan air. Reaksi ini menetralkan kelebihan asam. Oke, beri aplaus untuk Novita yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, berarti kelompoknya Febri coba menanggapi hasil analisis diskusi dari kelompok Novita. Coba, menurut kalian gimana? Itu apa yang jatuh itu? Botolnya jatuh nggak apa-apa. Ayo, menurut kelompok Febri gimana? Menurut kelompoknya kami, jawaban yang disampaikan oleh Novita tadi sudah betul dan jawaban kami kurang lebih juga sama. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Yeay. Nah, karena kegiatan 1 sudah berhasil, kita lanjut ke kegiatan 2. Untuk kegiatan 2 ini, kerjakan semampunya, gunakan bahan ajar yang telah dikirim, dan juga nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke meja ibu ya. Sudah ibu, sudah oke, dikumpulkan di sini, Oke, ini kelompoknya 1 sudah diberi nama? Sudah ini, Bu. Sudah, oke. Sudah. Oke, sip, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir, tugas ketiga, kegiatan ketiga kita, kalian belajar berkomunikasi hasil pembelajaran kalian hari ini. Gak usah tegang gitu, Rek. Biasa aja. Jadi, nanti di kegiatan 3 yang namanya, ibu namanya mini proyek literasi. Kalian harus membuat poster atau infografis atau video singkat berdurasi kurang dari 3 menit. Nanti dikumpulkan di Google Drive kelas kita, diberi nama kelompok dan judul yang kalian ambil. Bisa ambil reaksi netralisasi atau jenis-jenis literasi asam basa dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kalian mengambil reaksi netralisasi, tetap dimasukkan bagaimana penerapannya ke kehidupan nyata, dan juga kalau kalian mengambil jenis-jenis literasi juga ditambahkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Isi karyanya ada 4. Kalau kalian ambil jenis literasi berarti ambil jenis literasi yang terkait. Boleh pilih, tidak harus semua ya. Boleh dipilih mau asam kuat basa kuat atau asam kuat basa lama, itu boleh dipilih. Terus zat asam basa yang terlibat bisa ditulis, nanti kalian lupa. Zat asam basa yang terlibat. Kemudian kalau kalian pilih reaksi netralisasi, kalian tulis reaksi netralisasi yang terjadi bagaimana. Harus ada persamaan reaksinya loh ya. Kan kita sudah belajar persamaan reaksi kemarin ya. Nah, yang keempat, yang paling penting, manfaat atau dampaknya bagi lingkungan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, pintar. Mau tanya, Bu. Ya, Durasinya berapa menit, Bu? durasinya kurang dari 3 menit biar kalian nggak capek-capek. Singkat aja, Rek, sederhana aja. Saya mau tanya, Bu, apa yang terakhir dikumpulkan? Terakhir dikumpulkan minggu depan. Jadi sebelum pertemuan minggu depan itu sudah lama. Tugas ini, Bu. Kelompok, Rek, kelompok ya. Dibanyak kelompok. Jadi kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin. Jam berapa, Bu? Terakhir berarti minggu depan kita ketemu hari Kamis kan? Berarti Iya. Rabu jam 23.59. Oh. Yang tidak mengumpulkan akan ada konsekuensi dari Apa itu? itu? Rahasia, makanya mengumpulkan semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran literasi hari ini, Ibu sudah mengirimkan link refleksi pribadi yang ada di grup kelas kita ya. Sebenarnya di LKPD ini ada, tapi kan ini harus Ibu nilai dulu. Jadi untuk refleksi pribadi nanti akan Ibu kirimkan di link itu. Jadi bisa diisi ya. Isinya boleh jujur, kalau pembelajaran ini kurang menarik juga nggak apa-apa, dibilang aja nanti biar Ibu bisa introspeksi di pembelajaran ke depannya. Baik, Bu. Sudah mengisi semua? Nomor lagi ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini namanya Agninya. Agninya lengkap sekali mengisi. Sudah, Bu. Oke, Sada juga sudah masuk. Oke, sudah masuk semua. Sekarang Ibu bertanya, di pembelajaran hari ini kira-kira kalian mendapatkan manfaat apa, Rek? Jadi tahu bagaimana cara melakukan literasi, Bu. Oh, pintar. Terus pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Yang lainnya gimana? Jadi tahu gimana caranya obat asam lambung di dalam tubuh kita. Iya. Ibu. Jadi setelah ini kalau ada
ada asam lambung berarti kalian nggak usah bingung-bingung kenapa aku harus minum obat ini, oke? Tapi semoga kita semua sehat selalu. Amin. Nah, jadi bisa disimpulkan pembelajaran hari ini kita mempelajari 2 hal, yaitu yang pertama Interaksi antar basa. yang kedua reaksi Netralisasi. Jadi reaksi netralisasi itu reaksi ketika asam dan basa bereaksi dan jumlah mol H plus dan OH min itu sama. Jadi status tadi ada berapa? Ada 4. Oke, apa aja? Asam kuat, basa asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Oke, good. Applause untuk kalian semua hari ini. Gimana? Sudah happy lagi? Mau istirahat, happy? Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, tadi pas pembelajaran pertama sudah berdoa? Sudah. Tadi sudah berdoa kelasnya? Sudah. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran sebelum istirahat juga dengan berdoa. Ayo ketua kelas pemimpin. Itu Aku saja, Bu. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Kalian semua keren hari ini, Bu Gendis bangga sama kalian semua. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dan pembelajaran juga berjalan dengan baik seperti hari ini. Amin. Bu Gendis tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam